Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Bersyukur malam ini kita terus diberikan kesempatan untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita anak-anak muda maupun pasangan suami istri untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian sehubungan dengan topik kita dan ada 3 poin garis besar yang diberikan kepada saya, yaitu bagaimana menjaga anak kita dari uh, hal-hal yang jahat, kemudian bagaimana menjaga anak dalam menjaga imannya, dan juga fenomena yang ada maraknya penculikan anak. Ya, yang pertama saya pikir yang paling penting untuk kita garis bawahi dan kita pahami dulu bahwa anak ini adalah anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga, yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya sebagai orang tua benar-benar punya tanggung jawab dalam bagian ini, dalam hal ini, yaitu menjaga anak. Kita tidak hanya sekedar melahirkan anak dan bersuka cita kita mendapatkan keturunan, tetapi ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan titipkan dan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana menjaga anak itu mulai dari lahir dan sampai, saya pikir sebagai orang tua itu tidak pernah berhenti ya. Selagi kita terus menjadi orang tua, ya kita pasti terus menjalankan akan tanggung jawab itu. Ya, pengalaman saya sebagai orang tua, ya anak saya masih tergolong masih kecil ya, dan pengalaman di dalam mengasuh anak, mendidik anak itu masih sangat minim dibandingkan dengan Pak Yuke dengan Pak Heri ya. Uh, Tetapi saya sebagai orang tua terus belajar, khususnya dalam hal-hal menghadapi dunia yang tidak mudah ini, yang semakin hari kayaknya kejahatan itu semakin menakutkan gitu ya. Kalau kita menonton televisi, membaca berita di media sosial dan lain sebagainya, itu sangat menakutkan. Sampai-sampai kadang saya ngomong kepada anak saya, atau gimana ya baiknya ya, atau kalian saya simpan lagi di dalam perut mami. Tetapi anak saya katakan, terus kalau kami di dalam perut mami, kapan kami besarnya? Karena ya kalau melihat situasi yang ada, tetapi ya terus berjuang dan berjuang. Dan satu hal yang paling penting, saya pikir hal-hal yang praktis untuk menjaga, contohnya ya dari lingkungan dan lain sebagainya, tidak kalah penting itu ya bagaimana penjagaan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua, secara khusus relasi kita di dalam keluarga. Kalau anak merasa nyaman di dalam keluarga, saya pikir pun ketika dia keluar di lingkungan luar, dia juga akan tahu membedakan mana yang berbahaya, mana yang enggak. Dan kami secara praktis selalu menekankan bahwa jangan mau diajak dengan orang-orang yang kita nggak kenal. Ataupun orang yang sudah kita kenal secara khusus dalam hidup berjemaat, kadang-kadang kan ya jemaat pengen ajak anak-anak untuk jalan, untuk naik mobil mereka. Tetapi saya selalu menekankan kepada mereka, jangan pernah kemana-mana kalau tidak tanpa sepengetahuan orang tua. Sekalipun orang yang kita kenal mengajak kamu, harus tetap pemberitahuan kepada orang tua. Ya dalam artian ya itu komunikasi ya, keterbukaan. Dan yang kedua, belajar untuk terbuka kepada orang tua. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, komunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua. Ya saya kayak dengan orang dewasa ya, tetapi saya melihat itu bagaimana mereka menangkap pesan itu. Sehingga kalau ada apa-apa, selalu mereka komunikasikan. Dan kalau mereka diajak orang, dia nggak pernah main jalan tanpa persetujuan dari kami. Saya bersyukur dalam bagian itu. Karena memang udah ditanamkan dari kecil gitu ya. Dan kedua, kalau ada orang yang tidak kita kenal memberikan sesuatu, harus informasikan ke orang tua dulu, boleh diterima atau tidak. Sehingga ya sejauh ini yang saya boleh melihat bagaimana yang sejauh ini aman-aman saja gitu ya. Kemudian ketika mereka dalam lingkungan sekolah, antara orang tua dengan guru itu ada suatu komunikasi. Pernah satu kisah ketika kejadian ketika anak saya masih TK ya. Waktu itu memang anak saya yang pertama itu agak sedikit unik. Kalau dia kesal, dia marah, tidak mau komunikasi. Sampai saya kebingungan sendiri, gimana caranya supaya dia bisa ngomong gitu ya. Apa yang membuat dia nggak sejahtera.
Sehingga apa yang saya lakukan, saya WA gurunya, saya bilang, oh anak saya tadi dari rumah, dia lagi ngambek, tapi dia nggak mau ngomong, gara-gara apa. Saya minta tolong coba tanya ke dia, siapa tahu melalui gurunya bisa dia terbuka. Ya singkat cerita, akhirnya dia mengkomunikasikan hal-hal sepele, membuat dia kesal gitu ya. Tetapi dengan cara seperti itu saya mulai belajar, oh ternyata kalau hal seperti ini, sikap demikian, dia nggak suka. Sehingga membuat saya belajar untuk semakin mengenal siapa anak saya dan bagaimana seharusnya saya bersikap kepada dia. Dua orang anak punya karakter yang berbeda dan juga perlakuan yang berbeda. Dan di sana saya banyak belajar dari anak. Saya mengajar anak, tetapi saya sendiri juga belajar dari anak. Belajar sabar, belajar konsisten dalam aturan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal kerohanian, saya pikir zaman ini kalau kita benar-benar nggak konsen di dalam memperhatikan secara khusus kerohanian anak, lambat laun akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan di dalam keluarga? Ya karena kadang kesibukan sehingga ya kita ya mensiasati waktu yang ada. Kalau malam nggak sempat, berarti besok paginya harus tetap kita ada waktu bersama-sama untuk doa bersama dan baca Alkitab. Dan satu yang apa ya, waktu saya melihat anak saya mulai bisa membaca, komitmen saya dan janji saya bahwa hadiah yang pertama yang saya akan berikan kepada anak saya, baik itu yang pertama maupun yang kedua, ketika mereka sudah mulai bisa membaca adalah Alkitab. Dan saya ketika saya membelikan mereka Alkitab, saya memberikan suatu tanggung jawab kepada mereka bahwa ini harus dibaca. Entah satu ayat, dua ayat setiap hari. Dan kalau kalian bisa menyelesaikan satu kitab, saya akan memberikan reward kepada dia supaya dia lebih bersemangat gitu ya. Sehingga singkat cerita pada akhirnya itu menjadi suatu budaya, menjadi kebiasaan. Sehingga nggak perlu marah-marah untuk meminta mereka membaca Alkitab secara teratur, tetapi dengan sendirinya. Karena apa? Di awal sudah ada suatu pembiasaan. Kemudian yang kedua, kami mengingatkan bahwa ya kita semua ini kadang-kadang orang tua lupa. Jadi kami memberikan tanggung jawab kepada kedua anak kami. Anak yang pertama mengingatkan bapaknya, anak yang kedua mengingatkan mamanya. Bertanya seperti ini, apakah malam ini ada rapat atau apakah malam ini ada Zoom? Kalau tidak ada, oh berarti kita akan doa bersama dan mereka akan bagi tugas. Kalau kakaknya yang pimpin pujian, berarti adiknya yang baca Alkitab. Atau kalau saya yang pimpin pujian, adiknya yang baca Alkitab, kakaknya yang doa pembukaan. Doa penutup selalu bapaknya dan main gitar. Itu yang kami biasakan. Sehingga itu saya melihat bagaimana pertumbuhan mereka, bagaimana apa ya eh, perjalanan iman mereka, saya boleh melihat hal itu. Dan saya sebagai orang tua bersyukur nggak terlalu sulit untuk membimbing mereka, mengingatkan mereka untuk baca Alkitab dan berdoa. Karena apa? Dari kecil mereka memang dan sampai sekarang budaya itu, kebiasaan itu terus kami biasakan dan saya berharap itu terus menerus. Saya ingatkan kepada mereka, inilah yang bisa kami lakukan. Ketika saya memberikan Alkitab, inilah modal utama yang orang tua berikan kepada kalian. Karena kita nggak tahu umur orang tua, umur mami, umur papi, saya nggak tahu sampai kapan. Tetapi dengan kalian hidup takut akan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kalian di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, ya saya juga terus berdoa supaya kedua anak kami ini terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman mereka. Sekalipun ya kita melakukan hal itu, ya bukan berarti tidak ada tantangan ya, tetapi saya terus belajar dan belajar. Dan saya juga sekaligus belajar dari kedua anak saya. Mengingatkan kami, mungkin kami terlalu sibuk dengan pelayanan sampai-sampai lupa doa bersama. Tetapi ya dengan mereka kita saling mengingatkan, entah kami sebagai orang tua mengingatkan mereka atau mereka sebagai anak mengingatkan kami. Sehingga oh, doa keluarga itu terus kita lakukan. Kalau nggak sempat pagi, tetapi ya belakangan ini karena waktu kita lebih banyak bersama-sama itu di pagi hari. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita doa bersama, lalu baca Alkitab secara, ya entah dalam satu hari itu satu pasal, bergiliran secara bergiliran. Dan
saya berharap dan berdoa supaya ini terus-menerus dilakukan sampai kepada ya di sepanjang hidup mereka, karena inilah modal utama bagi mereka di dalam menjadi pegangan mereka di dalam menghadapi zaman yang tidak sesederhana ini. Oleh karena itu, saya terus mengingatkan mereka, doa kita bersama, anak-anak, ya kalau di dalam doa bersama itu ya, anak-anak mendoakan orang tua mendoakan anak-anak. Supaya ya kami sebagai orang tua melayani dengan sungguh-sungguh, dan kalian juga sebagai anak benar-benar bisa menjadi teladan. Kemudian di sekolah yang paling penting, jaga perkataan. Karena di zaman sekarang ini, kalau kita salah berkata, salah berucap, menyinggung perasaan orang, dan orang itu kelihatannya senyum sama kita, tetapi di belakang akan merancangkan sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, hati-hati di dalam berkata. Itu terus saya ingatkan kepada mereka, supaya ya mereka juga tidak mudah untuk terjebak di dalam hal-hal yang membuat mereka pada akhirnya mencelakai diri sendiri. Jadi ya dalam bagian ini saya saksikan yang paling penting ya keamanan secara fisik itu gampang untuk kita jaga. Tetapi bagaimana menjaga kekonsistenan mereka di dalam pertumbuhan iman kedua anak kami ini enggak mudah. Apalagi hidup di kota besar yang begitu dipenuhi dengan berbagai kesibukan, kadang-kadang ya kayak gini ya, malam ini kita pulang malam, kemarin juga saya pulang malam, tetapi tetap selalu saya ingatkan dari kantor, telepon, jangan lupa baca Alkitab sebelum tidur, baca Alkitab. Karena hanya itulah yang bisa kami lakukan. Hanya itulah modal utama buat kamu menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Enggak ada enggak ada jalan lain dan enggak ada cara lain. Jadi ya kiranya apa yang sudah kami terapkan dalam keluarga ini juga boleh menjadi apa ya uh, bisa ditiru, diteladani oleh keluarga-keluarga yang lain, khususnya anak-anak muda. Ya, kalau dunia berpacaran masih gampang, tetapi ketika udah masuk dalam dunia keluarga itu enggak sesederhana itu. Karena bukan lagi memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan generasi kita selanjutnya. Kiranya apa yang saya saksikan ini menjadi berkat buat kita semua. Thank you. Terima kasih Ibu Yemima untuk kesaksian yang begitu memberkati kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Yuke. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukan, ya Allah, yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, yang hidupku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber harapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, yang hidup. Jiwaku kepadamu, ya Allah, yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Allahku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saya serahkan kepada Pak Yuga. Terima kasih para Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk boleh mengenal Tuhan di usia kami. Kami bersyukur karena dengan demikian hidup kami menjadi berarti, memiliki makna, dan seharusnya kami mengisinya untuk menjadi kepujian bagi nama-Mu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan di malam ini, saat kami ingin belajar bagaimana sebaiknya kami menjaga anak kami, kiranya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami masing-masing, membuka pikiran dan hati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di hidup kami. Setiap kami di dalam keluarga berbeda, setiap anak-anak kami yang Tuhan percayakan pun berbeda. Tolong kami supaya kami boleh bijak di dalam memelihara, membesarkan, dan mengajar mereka, mendidik mereka di dalam kasih Tuhan. Pimpin pertemuan ini, pemberitaan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi, sehingga baik yang memberitakan maupun mendengar, kami semua beroleh kebenaran firman-Mu, diteguhkan iman kami, dan diberikan pengharapan yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, temanya hari ini Save the Children. Saya akan share screen. Ya, ini Save the Children, warna-warninya indah begitu ya. Ya, ada masalah apa sebetulnya di dalam hidup ini begitu ya. Jadi kalau tadi Ibu Yemima ada berkata-kata mengenai penculikan anak, bagaimana menjaga anak, bagaimana memelihara iman mereka, kerohanian mereka, dan lain-lain, kesaksian yang baik, begitu ya. Tapi ini fakta yang seputar kita sekarang terjadi, berita seperti ini. Hati-hati jaga anak, kenapa? Karena bisa setiap waktu ada aja orang yang mau culik, begitu. Karena ada bisnis besar di balik itu katanya. Saya sendiri nggak ngerti bagaimana ceritanya, sebab transportasi itu nggak sederhana itu, kecuali memang mereka sudah persiapan dengan tempat vakum dan lain-lain. Tapi juga nggak ngerti saya bagaimana mereka. Tapi happen, maksudnya terjadi itu. Dan itu menjadi kerisauan orang tua yang punya anak kecil. Ini masalah generasi anak sekarang di lingkungan kita yang kita alami, terutama di kota besar begitu ya. Tapi juga di daerah saya dengar banyak juga terjadi. Nah, penjualan anak kecil diambil organ vitalnya, dijual. Kita takut kehilangan anak kita. Lalu ada masalah apa dengan generasi anak kita sekarang ini? Bukan soal penculikan aja begitu ya. Nah, mari kita dengarkan salah satu masalah yang terjadi yang ada hubungannya dengan kita sebagai orang tua. Kita mau mendengarkan satu buah jangan begitu ya, pengajaran yang saya pikir penting dan bagus dari Ibu Charlotte Prihatna. Beliau adalah pakar di bidang pendidikan ya, yang kita boleh dengerin juga. Mari kita dengarkan apa yang menjadi pembicaraan ini. Ya, jadi kan mereka ini sudah diberikan identitas seksual kan? Iya. Identitas seksual tuh sejak kecil, ya. Dan sekarang dunia ini kan mengacaukan, ya. Bagaimana sekarang ada baby nggak mau ditentukan dia laki atau perempuan, dengan mengatakan saya nggak mau, dokter yang menentukan hanya dari alat kelaminnya. Padahal jelas-jelas dari tubuhnya saja sudah kita bisa lihat bahwa ini
laki-laki, ini betul. perempuan. Betul. Lalu sekarang enggak, mereka yang boleh menentukan. Mereka mau jadi laki-laki atau mereka mau jadi perempuan. Dan sebetulnya manusia berarti sudah menjadi Allah atas hidupnya sendiri. Karena dialah yang jadi dialah yang menentukan. Iya. Jadi apa ya? Apalagi kalau sekarang ini kan beberapa kondisi seringkali tuh kalau ada pilihan seks female, male, sekarang others. Oh iya, betul. Ya, ada you gitu, unidentified. Iya. Jadi yang mereka nggak mau gitu mengidentifikasi, padahal jelas-jelas loh ya. Jadi kan isu itu yang sekarang kita lihat sangat merebak. Iya. Kalau kita menghadapi dunia yang sedang seperti itu, sekarang kita balik bertanya, berarti sex education itu sangat penting kan diberikan kepada anak. Iya. Sejak dini. Jadi sejak kecil kita bisikin di telinga dia, nak, kamu itu laki-laki. Ya, mama bangga kamu jadi laki-laki. Satu hari ya nak ya, kalau kamu jadi laki-laki, kamu akan ini, kamu akan ini. Itu yang kita bisikkan. Jadi jangan sampai kita gini, aduh kenapa sih kamu jadi perempuan lagi ya. Aduh, mama tuh kepingin sekali kamu jadi laki-laki ya. Kenapa sih Tuhan kasih kamu perempuan? Aduh. Merusak identitas anak itu. Oh iyalah, dia bingung. Terjadi penolakan atas dirinya. Dia benci kepada dirinya. Ya karena mamanya mengharap bahwa akan lahir anak laki-laki. Nah sekarang yang lahir kok anak perempuan lagi begitu. Iya. Ya sering kan kita suka mendengar juga orang, anaknya laki perempuan, ya perempuan gitu ya. Jadi kayak apa ya, nggak menerima gitu ya. Iya. Ini sudah termasuk di dalam sex education. Bagaimana orang tua menerima, menghargai. Iya. Ya, di dalam sexual identity yang dimiliki. Ya, ini another problem begitu ya di dalam anak-anak zaman sekarang dengan orang tuanya. Lalu bagaimana dengan generasi muda? Ini baru aja lagi viral ya di kasus anak pengurus GP Ansor yang dianiaya oleh anak pejabat Dijen Pajak hingga koma. Saya serem sekali lihat itunya ya, video penganiayaan. Saya nggak putar itu di sini, tetapi ini wajahnya. Saya rasa karena sudah beredar di mana-mana, saya nggak salah untuk tunjukin ini juga ke Bapak Ibu gitu ya. Ganteng, nggak kelihatan garang, bukan wajah bengis begitu. Yang perempuan juga cantik dan bahkan katanya kembangnya sekolah begitu ya. Tapi hari ini juga tadi siang saya dapat kabar si Mario ini, pelaku ini tersangka ini ya, dikeluarkan nih dari universitasnya begitu ya. Nah, ini yang perempuannya, dia ternyata dipakai sebagai model untuk penerimaan siswa baru di sekolahnya. Sekolah yang bagus sekali. Sekolah yang memang judulnya menghargai wanita dan mau menjadikan wanita itu sebagai pribadi yang hebat gitu kan. Cerdas dan yang hebat lah, bagus begitu ya. Dan tadi waktu saya menuju ke Wisma Bersama ini, saya dengar yang perempuan pun dari sekolahnya udah ada catatan begitu ya. Cuman nggak jelas di apa tindakan yang diberikan. Tapi sekolah juga melakukan tindakan. Kita kadang pikir kenapa begitu? Ada terjadi yang seperti gini, kenapa sih gitu? Salah didik kah? Kalau lihat video dari orang tua si pelaku, baik-baik aja, wajahnya juga wajah baik begitu ya. Tapi sekali lagi ya, kita benar-benar hari ini bisa tertipu dengan penampilan. Kita juga nggak pernah tahu waktu dulu bagaimana mendidik anaknya. Barangkali orang tua mendidik dengan baik, tapi kita nggak tahu lingkungannya. Alkitab juga menuliskan, hati-hati dengan pergaulan karena bisa menjadikan kebiasaan yang baik itu jadi buruk begitu. Nah ini yang menjadi awas-awasnya kita kan di hidup ini. Nah khawatirkan kita dengan masa depan anak kita sebetulnya. Bagaimana kalau ada ini? Kita khawatir ya, anak kita diculik, khawatir anak kita LGBT misalnya.
Kita khawatir anak kita jadi kejam. Tapi kita khawatir nggak atau tidak khawatir kalau diculik iblis? Begitu. Yang kita lihat memang serem begitu ya di keseharian kita. Tapi apakah nggak lebih serem lagi nih kalau mereka akhirnya terlepas dari gereja? Menafikan iman mereka, begitu kan? Bahkan barangkali menukar iman mereka hanya karena kekasih. Ini hal-hal yang perlu kita sama-sama malam ini ya, kita bisa diskusi, kita bisa sama-sama review ulang, ingat ulang. Saya mengajak kita bersama membaca dari Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15, kemudian Amsal 22 ayat ke-6. Bapak Ibu yang ada di Zoom di rumah masing-masing atau tempat kerja masing-masing, bisa juga membuka ya, baik dari kitab elektronik ataupun Alkitab. Kalau di rumah bisa sediakan, silakan dibuka. Saya bacakan ya, saya bacakan biar kita bisa sama-sama semua menyimak. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amsal pasal 22 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat yang terakhir ini biasanya dipakai di dunia pendidikan, begitu ya. Jadi memang institusi sekolah itu, terutama sekolah Kristen, bagaimana mendidik anak-anak muda untuk mereka ada di dalam koridor itu ya, jalan itu supaya hidupnya jadi baik di masa depan, begitu. Mereka nggak lari ke kiri, nggak ke kanan. Lalu apa yang kita bisa tangkap dari bagian perikop yang kita baca ini? Saya pikir saya mencatat ada 5 hal penting soal save the children melalui Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 dan Amsal 22 ayat 6 tadi. Yang pertama, ada kita melihat hal yang radikal sebetulnya. Mari kita baca lagi ulang yang Mazmur 34 ayat 12. Saya bacakan ya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Kalau kita mengingat konteks ini adalah bagian di mana waktu itu Daud sedang lagi seru gitu ya, lagi sulit hidupnya. Karena waktu itu di hadapan Raja Abimelek begitu ya, dia belagak menjadi seperti orang gila begitu. Tetapi kalau kita pikirin bagaimana dia percaya, Raja Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, melepaskan dia. Tapi situasi ini diajarkan lagi kepada orang lain termasuk kita, takutlah akan Tuhan. Dulu banyak sekali kepercayaan di waktu dulu ya, maksudnya ada ilah-ilah yang macam-macam. Bangsa di luar Israel semua memiliki ilahnya sendiri-sendiri begitu ya. Mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan dan mereka juga takut itu. Justru mereka takutnya apa? Karena kalau nggak baik-baik sama Allahnya mereka itu, bisa kena marah loh, bisa kena api lah, bisa hidupmu susah dan lain-lain. Itu kepercayaan mereka. Tapi waktu diajarkan juga takut akan Tuhan, takut yang seperti apa? Takut seperti takut ke ilah itu atau yang seperti apa? Nah ini yang Raja Daud ngajarin kepada kita sebagai sesuatu yang radikal juga sebetulnya. Radikalnya memakai sisi seperti mirip dengan apa yang dilakukan dunia, tetapi radikal kembali kepada Allah yang Esa itu. Yang sudah membuktikan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api, melepaskan dari bangsa Mesir dan lain-lain. Ini sebagai sesuatu pengalaman rohani yang ingat, takutlah kepada Allah yang itu, yang bukan hanya bisa mencabut nyawamu, jiwamu begitu kan. Itu menjadi teguran gitu ya seperti kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua? Jadi kasih atau perhatian yang radikal itu yang saya sebut radikal ini karena kita mesti ekstra begitu.
ekstra cepet, ekstra alert, lebih gesit, lebih peka gitu, peka ya terhadap situasi anak kita. Kalau tadi Ibu Ima bilang anak saya tuh diem tuh, kalau ada masalah diem, nggak mau ngomong, tanyain dia diem. Kita mesti cari tahu kenapa nih diem. Meskipun kita pikir-pikir anak kurang ajar juga nih, orang tua tanya nggak mau ngomong gitu kan misalnya. Tapi ternyata memang ada kondisi tertentu yang kita mesti belajar kenal anak kita nih. Oh kayak begini nih. Oleh sebab itu ya kita juga hati-hati gitu kan, karena mereka lihat kita. Barangkali mereka rasa ini papa mama nyebelin aja nih misalnya begitu kan. Jadi udah diem, percuma kasih tahu juga nggak akan berubah. Misalnya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang bagus begitu. Nah radikal ini yang saya pikir kita perlu betul-betul pikirkan, anak kita memang mesti kita didik dengan ekstra hebat. Nggak bisa lagi biasa-biasa aja. Memang ini yang nggak gampang. Karena butuh waktu, perhatian, serius, termasuk metode, strategi. Bagaimana kita jaga anak kita? Kalau anak kita satu ya barangkali gampang lah, karena cuma satu gitu ya. Kalau anak kita dua bagaimana? Anak kita tiga gimana? Ini semua lain-lain nih. Nggak ada anak yang sama begitu. Jadi ini yang perlu kita pikirin. Nah mari kita buka dari Matius pasal 19. Matius pasal 19 kita baca ayat 13 dan ayat 14. Yang di rumah ada yang bisa bantu baca? Kalau nggak keberatan boleh dibuka mic-nya. Matius pasal 19 ayat 13 dan 14. Siapa saja yang di rumah yang bisa dapat duluan boleh open mic. Nggak usah open kamera, nggak apa-apa, open mic lalu bisa bantu bacakan ayat 13 dan 14. Silakan. Matius 19 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Iya, terima kasih. Disebutnya anak-anak itu yang punya kerajaan surga. Betapa orang-orang itu bangsa Yahudi nggak kebakaran jenggot begitu, mata bisa merah kali, bisa marah gitu kali. Kenapa? Anak kecil bisa apa begitu kan? Tapi Tuhan Yesus, hati-hati sama anak-anak itu, gitu kan? Aku sayang mereka nih. Mereka pemilik kerajaan surga. Kalau kita suka dengar ya, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi sebetulnya surga ada di anak-anak loh, bukan di telapak kaki ibu. Ini firman Tuhan yang ngomong. Nah tapi itulah radikal. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ngajarin sesuatu yang radikal. Mengasihi anak-anak loh mesti dijaga. Artinya apa? Tuhan memikirkan bahwa keberlangsungan hidup kekristenan dan umat Tuhan itu memang dari anak juga. Waktu umat pilihan ada, lalu ada anak-anak, itulah masa depan. Kalau hari ini di gereja ada anak-anak kecil itulah masa depan gereja. Sebab itu pasangan muda jangan sampai mikir anaknya cuma satu, apalagi nggak mau punya anak. Itu salah besar. Minimal anak itu mesti dua, karena kalau papa mama meninggal ya dua square impas begitu ya. Paling nggak mestinya tiga lah gitu kan, supaya kalau papa mama meninggal ada plus satu gitu kan, jangan tetap cuma dua. Bisa 4 boleh, kalau berani 5. Terus takut ya ini biaya ya, memang itulah hidup ya. Jadi memang susahnya beriman itu, meskipun kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ada kalimat yang suka dipakai juga, bijaksanalah dengan hidup. Karena kita kan nggak boleh juga nanti anak kita nggak bisa gede, kita nggak bisa kasih makan. Nah itu sebetulnya cuma deny diri sendiri karena nggak mau lebih rajin bekerja begitu. Ini kata saya. Iya tapi maksudnya Tuhan Yesus begitu sayang kepada anak. Itu radikal. Jadi kita mesti memang orang tua memiliki hati yang serius sekali dengan anak. Dan jangan takut punya anak. Karena memang Tuhan ngincar anak loh. Tuhan sediain berkatnya itu kepada anak. Begitu. Jadi ini yang saya pikir mesti mulai kita yakini. Kalau dulu orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki. Bagaimana Pak bisa banyak anak banyak rezeki, yang ada banyak ongkos Pak, katanya waktu itu. Betul, ternyata banyak ongkos banyak masalah begitu ya. Tapi ternyata betul itu. Ya Pak, kalau dulu mah saingan nggak seperti sekarang. Boleh Pak, orang tua kita anaknya 6, 7. Tapi kalau sekarang kan saingan berat. Saya ya percaya ya bahwa waktu kalau memang Tuhan
izinkan ada anak begitu, pasti juga Tuhan akan sertai. Nah, cuman masalahnya gini, balik-balik kita mau tanggung jawab soal itu enggak, kita mau kerja keras enggak, mau serius enggak begitu kan membesarkan anak kita. Pasti Tuhan kasih jalan keluar kok. Ya, ada banyak kesaksian, saya sendiri semua pernah ngalamin hidup susah dan itu yang menjadi hal yang menarik. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, usaha serius. Nah, ini Mazmur 34 tadi ayat yang ke 13 ya, saya bacakan ya. Mazmur 34 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Siapa yang mau? Kalau mau ya mesti ada usaha serius begitu kan. Semua ingin kan hidup bagus, hidup sejahtera, hidup enak begitu. Ada sesuatu yang mesti dikerjakan. Di sini firman Tuhan, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Semua ingin. Untuk menikmati yang baik-baik, semua ingin. Harus, boleh. Ada orang yang bilang, kita hidup mesti humble, sederhana, rendah hati. Tapi hidup kita mesti hebat, begitu. Nggak bisa biasa-biasa aja. Hebatnya itu bagaimana? Kita mesti berkarya, kita mesti menjadi saksi. Itu kan Tuhan mau. Tuhan tunjukin kita, Tuhan di padang pasir gitu kan, yang kemana-mana kelihatan cuma pasir. Saya baru baca berita kemarin, ada di mana itu, mau coba puasa 40 hari di Afrika. Nggak kuat, lewat gitu ya. Jadi ya kalau memang bukan panggilannya untuk itu makanya mau tunjukin Tuhan Yesus tuh demikian hebat, percayalah kepadanya. Tuhan Yesus tuh mempersiapkan diri dengan puasa 40 hari itu bukan gagah-gagahan, tapi pergumulan di hadapan Bapa. Karena apa? Habis itu ada perjalanan panjang selama 3 tahun melayani yang ujungnya Bukit Golgota. Nah itu yang nggak gampang. Oleh sebab itu kalau kita tahu itu, kita akan usaha serius dengan hidup ini. Kenapa? Kita tahu bakal ada yang sulit, tapi kita nggak takut itu. Nah, kita perlu persiapan dengan Tuhan. Mari kita baca di Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ayat ini udah terkenal sekali. Dan ini sebetulnya menjadi usaha yang harusnya kita kerjakan. Di sana Israel sampai hari ini mereka masih kerjakan itu gitu ya. Kalangan Yahudi yang serius masih kerjakan itu. Mari kita buka. Sekali lagi minta tolong yang di rumah, siapa saja bisa membacakan Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terima kasih ya. Betapa hebatnya ya perintah ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Perintahnya cuma sekali, tapi pekerjaan yang harus dilanjutkan itu berulang-ulang. Dan bukan soal ulang-ulangnya, tetapi ditentukan. Kamu mau ngapain. Boleh dibilang semua sisi. Artinya apa? Sesuatu yang serius, konsisten, dan mendalam. Begitu kan, di tempat dimanapun. Ini pesan waktu disebutin bagaimana anak-anak Yahudi itu, bangsa Israel tuh harus mengenal Allah yang Esa itu. Gak ada yang lain. Kenapa sampai cuman itu kok nggak diajarin sih gimana ngejahit? Masa nggak perlu gimana bikin masakan, bikin roti? Enggak, bukan itu yang utama. Ternyata yang utama itu mengenal Tuhan itu. Mencintai Tuhan itu, mengerti mengenal Allah itu siapa. Allah yang Esa Elohim itu tetapi ada 3 pribadi. Itu yang diajarkan berulang-ulang. Karena apa? Tuhan sudah tahu kok memang. Di belakang hari ada orang yang persoalkan itu. Karena memang orang berdosa kagak nyampe kok mikirin tentang Allah Tritunggal dan lain-lain. Tapi itulah kekuatan iman percaya kita orang Kristen. Oleh sebab itu ini usaha serius yang harus kita terapkan ke anak kita sejak mereka masih kecil. Bahwa mereka mesti tahu Allah yang kita percaya bukan Allah buatan tangan manusia, tetapi Allah yang betul-betul hidup, Allah Tritunggal itu gitu ya. Yang ketiga, model hidup. Di Mazmur tadi ayat 34 ayat ke-14. Saya menangkap ini sebagai satu model hidup yang mesti kita ikuti. Jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mau hidup enak, nah jaga mulut kita.
Kenapa mesti jaga mulut? Kenapa nggak jaga kelakuan? Ternyata memang mulut ini sumber kelakuan kita. Kalau kita ngomong, aduh ini mendung ya, harian hujan, males ya, enakan kalau kayak ini goleran di tempat tidur sambil nonton TV. Itulah yang terjadi. Kita jadi males, otot kita langsung lemes, dan memang enakan di tempat tidur. Lalu kayaknya pusing ya, pusing. Telepon kantor, Pak saya agak demam ini. Padahal tadi nggak ada apa-apa. Cuman karena memang kita pikir-pikir, iya ya, ini mendung-mendung, apalagi hujan dari subuh, aduh. Enak memang dalam selimut, terjadilah seperti yang kita katakan. Jadi memang jaga ini bibir kita, mulut kita. Apalagi sama anak kita. Karena apa? Mereka benar-benar dengerin loh. Anak-anak itu, apalagi balita, itu dengerin benar-benar 100% apa yang kita ngomong, dan itu yang mereka ulangi. Oleh sebab itu, betul-betul perlu menjadi perhatian kita. Kalau di rumah ribut, nah jangan sampai kedengeran anak gitu kan. Bukan karena malunya, tetapi kita ngajarin yang nggak benar nanti. Karena anak belum ngerti, kita debat ngapain. Yang ada juga, papa kenapa jahat sama mama? Oh misalnya begitu kan. Atau, ma kenapa mama diem aja, balas aja lagi. Wah repot nih, anaknya udah jadi kompor misalnya gitu. Tapi perlu kita memang menjadi model di dalam keluarga. Perlu supaya bagaimana hidup kita bermakna. Bisa minta tolong lagi, ada yang bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa saja, silakan. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Ya, ini jelas sekali waktu pesan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan kita malu, jangan kita rendah diri, jangan kita rasa susah karena kita muda, begitu ya. Jangan minder, jangan yang negatif-negatif begitu. Kenapa? Tuhan menyertai kita kok. Nah ini disebutkan kita supaya apa? Jadi teladan untuk orang percaya. Jadi model memang. Nah kita pasangan muda biasanya memang kan kalau menikah dan lain-lain semua selalu berjuang. Masih mesti mikirin gimana nabung biar bisa beli rumah, nabung untuk motor barangkali, nabung untuk nanti kalau punya anak besarin pendidikan mahal, makin mahal dan lain-lain. Itu semua menjadi concernnya banyak anak muda sekarang ini. Saya selalu kalau mereka tanya saya bilang, jadi pendeta sungguh-sungguh, jadi guru sungguh-sungguh. Udah itu aja, kerja sama Mika. Enggak, saya bilang kalau di sekolah Kristen Makedonia jadi guru, anak nggak usah pusing, sekolah udah ada free. Itu kan rumah dikasih, nggak usah pusing. Nah, tapi yang itu kan listrik, transportasi tinggal jalan aja ke lokasi kerja. Enak sekali, apa aja udah tersedia di sana. Mau jadi pendeta juga sama. Tuhan sertai, berkati. Maksudnya bukan soal itunya, tetapi mari kita pikirkan sama-sama bahwa Tuhan tuh betul-betul menyertai kita. Masalahnya mau nggak kita jaga mulut kita nih? Nah, mau benar-benar memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengerjakan pelayanan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu sebetulnya kuncinya. Dari situlah kita mau semangat. Kalau orang suka ngomong semangat, betul semangat. Kita mesti semangat, tapi jangan habis semangat. Iya sih lu ngomong semangat, emang gampang. Nah, lalu kita mendinai diri sendiri, mengingkari diri sendiri, ya nggak jadi. Tapi juga bukan penipuan. Memang Tuhan ingin kita kerja sungguh-sungguh. Ini jadi teladan. Timotius disuruh apa coba? Kamu muda dalam perkataan, tingkah laku. Nah, tingkah laku gimana? Kalau kita sudah jadi tingkah laku tapi kerja kita nggak bagus kan juga nggak ini. Dalam kasih, dalam kesetiaanmu. Nah, kalau kita dikerja di kantor lalu nggak sungguh-sungguh serius begitu ya, nggak setia dalam arti kita nggak submit diri kita bekerja serius di kantor itu, jadi sambil loyal begitu ya, atau kata yang tadi hilang itu, loyal gitu di company dan lain-lain, dan dalam kesucian. Jadi kita menjaga hidup kita betul-betul menjadi teladan. Ini yang nggak gampang karena lingkungan kita seperti tadi gambar saya punya PPT ada warna yang indah-indah itu. Saya dulu suka gambar itu. Saya dulu nggak ngerti, saya suka roti cake yang ada warna-warni itu.
Sampai suatu hari teman saya, lu kok makan, emang lu ini gay katanya. Suka roti itu rotinya orang gay itu katanya. Hah? Baru tahu saya. Oh gitu. Yang saya nggak tahu itu benar atau nggak, tapi bercandanya temen ngatain saya karena saya suka warna-warni itu. Saya bilang bagus kan, enak juga rotinya gitu. Jadi, nah sekarang warna-warna itu juga indah kan, warna-warni. Kita rasa kita waktu memakai itu biasa-biasa, tapi ternyata warna-warna itu bagi orang tertentu, golongan tertentu, itulah identitas mereka. Serba salah jadinya kan. Serba yang indah-indah itu ternyata bisa jadi itu. Nah, jadi mesti peka nih waktu kita jadi model nih mesti seperti apa. Jadi jangan sampai kita pakai baju salur-salur warna-warni gitu yang persis seperti pelangi itu ya. Nanti kita disamperin. Mas, pitanya kok nggak dipakai katanya gitu, repot. Oke, yang berikutnya ajaran yang benar. Itu dari Mazmur pasal 34 ayat ke-15. Saya bacakannya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Carilah. Jadi ada usaha untuk kita mengejar ajaran yang benar itu. Ajaran yang benar tidak turun dari langit. Orang yang mau belajar keliru aja lihat dari YouTube. Mereka yang mau bikin bom cari dari YouTube. Belajar dari YouTube. Belajar untuk keliru aja mereka belajar, kejar. Jadi waktu kita mau ngejar ajaran yang benar, ayo belajar. Ya kita pakailah, sarana sekarang banyak kok. Di YouTube ada banyak sekali. Nah, cuma pilihlah pendeta yang benar, pilihlah pembicara yang benar, begitu kan. Ada banyak sahabat-sahabat dari GRI yang pernah isi kebaktian pengkhotbah di kita, ikutlah. Ada banyak kok pendeta Benny Solihin, mau pendeta Aiter, ada banyak sekali teman-teman kita, ada pendeta Galen, pendeta Netson, begitu. Semua ini orang-orang yang bagus dan kita bisa belajar. Masalahnya kita mau ngejar nggak? Nah itu, kalau kita nunggu seminggu sekali bisa nggak? Bisa, pas kebaktian memang. Tapi cuma seminggu kita nggak ngejar tuh. Ajaran yang benar tuh kita nggak kejar. Kalau ngejar tuh kalau perlu begitu waktu ada senggang putar video. Nggak selesai nggak apa-apa, kita liatin menit keberapa terakhir. Stopin dulu, ya tidur-tidur kalau memang udah ngantuk. Besok lanjutin lagi, menit kesekian lanjut lagi sampai seberapa. Kalau bisa ya abisin sekali itu, jadi kita nggak pecah-pecah. Tapi gampang sekali sekarang. Teknologi membuat kita bisa dengan mudah mengikuti itu semua. Ada sarananya. Tinggal masanya kita mau belajar nggak. 2 Timotius 3:16 kita ingat semua ya barangkali ya. Mau dihafalkan? Segala tulisan yang dielakkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Satu lagi, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat sudah ditulis dengan jelas firman Tuhan ini adalah kuncinya. Nah, tinggal masalahnya maukah kita mengejar itu? Mesti. Jadi ini ditulisnya di sini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Semua ini kalimat aktif yang menunjukkan kita harus bergerak. Harus berusaha. Ada tindakan, jadi bukan diem begitu. Nanti juga kedamaian datang begitu kan, Tuhan juga suatu hari nanti akan tolong. Bukan seperti itunya. Kalau Tuhan nolong itu karena kebaikan Tuhan, tapi kita sendiri bagaimana menjaga hidup ini? Bagaimana kita mikir anak-anak kita ini kan? Nggak cukup jadi sekedar model, tapi kita mesti ngejar ajaran benar supaya apa? Memperlengkapi diri kita sebagai orang tua yang bisa benar-benar memperlengkapi anak kita. Kalau kita kurang ilmu juga gimana mau ngajarin anak kita? Cuman, Dek, baca Alkitab ya, cuman baca Alkitab aja. Nggak cukup juga. Barangkali ngajari matematik atau apa, bantu-bantu masak di dapur. Dari kecil udah yang perempuan diajakin ke dapur, yang laki cuci motor atau cuci mobil misalnya kan gitu. Jangan yang laki disuruh masuk dapur, yang perempuan cuci mobil, begitu kan. Jadi itu bisa terjadi yang bukan berarti ibu-ibu nggak boleh cuci mobil ya. Silahkan ibu-ibu cuci mobil, sudah jelas jadi ibu ya. Tapi anak-anak bisa orientasinya keliru kalau kita ngarahinnya juga keliru. Laki-laki dikasih boneka, yang cowok yang cewek robot-robotan misalnya gitu. Ini kan repot gitu ya. Jadi mari kita memiliki pemahaman yang pas. Hari ini terlalu banyak bahan yang bisa kita belajar untuk mendidik anak. Dulu waktu saya menikah,
Kita nggak banyak ya, ada buku-buku yang kita bisa baca, tapi sumber itu nggak segampang sekarang. Kita benar-benar mesti ke toko buku, beli buku begitu kan, atau ke perpustakaan ya, kita cari buku atau ngobrol-ngobrol sama temen begitu, coba cari tahu. Tapi sekarang gampang sekali, anak kembar, tinggal ketika tek 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 anak kembar ngapain aja biasanya apa? Apalagi sekarang ada chat GPT ya, tahu? Kita bisa belajar apa aja dari situ, tanya apa aja dalam waktu 3 detik paling lama, tak 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 tak, tak udah keluar tuh, jalan terus dia kayak lagi ceramah sama kita, kita tinggal baca. Kurang apa sekarang? Yang ada kita bisa malas itu, kita bisa jadi kurang ajar kali, kurang diajar gitu ya. Kenapa? Udah ada yang pinter ngajarin kita, udah nanti nggak perlu belajar bahasa asing, karena nanti kita ngomong bahasa Indonesia yang sana mau bahasa Rusia, mau bahasa bisa dengar sendiri langsung. Alat teknologi yang menerjemahkan. Iya betul. Ke depan ini ya anak-anak kita kalau nggak kita didik untuk serius belajar ngejar ilmu, waduh bisa malas, betul malas. Hari ini di sekolahan anak-anak ngerjain tugas udah mulai seperti itu. Saya cuma bilang kalian ketahuan persis sama kopi 0 begitu kan, ini sama aja plagiat. Tinggal gurunya apa ngasih soal apa, ketik tak 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 keluar tuh semua. Set, tinggal dia ceplok-ceplok mana yang mau. Waduh bahaya sekali. Jadi nggak pakai mikir lagi. Bagaimana kita ngarep anak muda berpikir kritis? Karena semua jawaban sudah disediakan di dunia maya. Ini mengerikan. Oleh sebab itu, kenapa orang tua harus ngejar ajaran yang benar itu? Ajaran yang benar tidak turun begitu saja, ya. Yang terakhir, ada harga dari sebuah nilai, begitu ya. Amsal 22 ayat 6 tadi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya dia nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita di dalam hidup ini orang tua, mari kita bukan kasih rantai ke leher anak kita tenteng anak kita ngikut seperti yang kita mau, bukan. Tapi mari kita bikin mereka pagar. Biar mereka berjalan di dalam pagar. Bisa nggak kadang ke kanan ke kiri? Bisa. Tapi sepanjang masih ada di dalam pagar, di dalam kebenaran yang ada di dalam Alkitab kasih, oke. Biarlah mereka juga berkembang, pemikiran mereka juga maju. Nggak semua mesti, ini apa, apa, ini gimana, ini boleh nggak apa. Nggak ada inisiatif untuk berpikir sendiri. Karena apa? Orang tuanya nanti kasih jawaban. Nah ini yang mesti menjadi ini kita. Dan kalau kita baca itu ya akronimnya itu RUMAH, itu rumah itu memang rumah menjadi tempat untuk anak-anak dididik. Makanya gereja menjadi rumah kedua, sekolah barangkali rumah ketiganya. Tapi tetap rumah. Kenapa? Karena kita juga mesti ada hadir di sana. Kalau sekolah memang kita nggak nongkrongin anak kita lagi belajar karena ada guru. Guru menjadi representatif orang tua. Tetapi kita tahu persis kenapa kita masukin anak kita di sekolah di sana, bisa seperti itu, begitu ya. Dan kita bisa nanya-nanya ke mereka, ada apa, begitu. Supaya kalau ada kejadian yang bahaya untuk mereka dan lain-lain, kita juga tahu, gitu ya. Dan kita bisa komunikasi dengan gurunya, begitu. Nah ini saya pikir 5 hal yang kita bisa petik dari tadi, Mazmur 34. Lalu ada orang yang berkata, tapi mengerikannya sekarang menikah begitu. Baru 2 tahun menikah udah ngomong-ngomong mau cerai. Jadi nakutin banget sih. Jadi sebetulnya baiknya menikah atau enggak. Saya bilang, emang kasus kejahatan, kasus cerai dan lain-lain itu baru ada hari ini. Sebetulnya udah ada dari dulu. Bahkan dulu lebih gila lagi, istri orang juga bisa diambil jadi istri kita, begitu kan. Hari ini ada normanya, orang nggak terlalu berani meskipun nanti kalau ketahuan dilabrak bisaan begitu. Tapi maksudnya kalau kita ngomong kejahatan, dari dulu kejahatan udah ada, bahkan lebih parah. Kenapa? Hari ini kalau viral sebentar polisi kerja, nangkep, CCTV aja jadi bukti. Orang bikin video bisa jadi bukti begitu misalnya. Dulu nggak ada. Mau cerita apa? Saya diperkosa, saya dipukulin. Mana buktinya? Nggak ada. Makanya dulu lebih sulit orang diperkosa, dipersekusi, di apa untuk bisa maju ke tahapan pengadilan dan lain-lain. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada buktinya. Bahwa dia pelakunya tahu dari mana? Nggak ada gitu loh. Nah susah. Hari ini lebih gampang. Jadi satu sisi kalau dibilang kualitas kejahatan meningkat, ya meningkat, tapi masih sama aja kok. Kalau mukul juga pakai tangan, nendang pakai kaki, begitu masih sama. Dulu tambah lagi ada minyak panas, dicemplungin ke minyak panas. Kali ini enggak, gitu. Jadi lain-lain lah.
Kalau dibilang dulu keamanan bagus, enggak juga. Saya bilang sekarang keamanan lebih bagus. Karena kelompok masyarakat dan lain-lain ikut ngawasin gitu ya. Ya. Kita harap ini menjadi keberanian untuk kita masuk di dalam keluarga. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan berikan. Di Kejadian pertama kali setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, lembaga pernikahanlah yang diresmikan. Bukan pasar, bukan Tuhan nggak bikin department store, mall, bisnis atau apa, enggak. Tuhan udah sediain semua. Keluarga lebih dulu. Kenapa? Laki dan perempuan harus penuhi bumi. Pak, hari ini bumi udah banyak. Belum, masih 8 miliar kok. Masih bisa banyak. Jawa ini yang paling padat kan ceritanya. New Zealand masih kosong. Kenapa kita nggak mau ke Kalimantan gitu kan? Misalnya nggak mau ke Sulawesi atau Papua. Banyak tempat masih kosong sebetulnya. Tapi penuh bukan karena diusahakan. Penuh semua pada mau nebeng hidup aja, mau santai. Itu di Pulau Jawa yang terjadi. Makanya kalau kita ke daerah-daerah seringkali santai. Nangkep ikan ya udah ini makan gitu kan. Nggak kepikir bagaimana membangun daerahnya atau apa enggak. Ntar bangun-bangun stres. Maunya istirahat lagi Pak, kami udah istirahat hari ini. Jadi lucu juga ya sebetulnya pikir-pikirnya. Kita pengen hidup seperti santai kayak nelayan, tapi kita mau suruh mereka jadi pengusaha ikan begitu. Waktu dia jadi pengusaha ikan, stres, pengennya udah cepet-cepet pensiun. Inilah hidup. Ya, tetapi kita lihat tadi sebetulnya ada banyak hal yang baik. Nah, apa sebetulnya yang menjadi solusi? Area yang mesti kita siapkan sebetulnya apa? Ada 3 area besar. Pertama lingkup rohani, kedua lingkup moral, dan 3 lingkup kognitif atau cara berpikir kita. Ini 3 minimal yang mestinya lingkup yang kita perbaharui. Kita ngejar ilmu dan lain-lainnya di 3 ini. Kita mau mengejar memperlengkapi anak kita di 3 hal ini. Begitu. Nah ini ada sedikit ya. Apa yang perlu difahami orang tua sebetulnya? Yang sampai hari ini sebetulnya sebagai besar orang tua juga nggak gampang untuk nangkep. Judulnya ini, literasi. Literasi ini menjadi problem di sekolahan. Hari ini kurikulum kita menekankan bagaimana ngajarin soal literasi. Kenapa? Banyak orang kalau baca nggak ngerti yang dibaca itu apa. Karena apa? Biasa ngehafal. Disuruh hafal aja, pokoknya udah selesai hafal, ya udah ujian, udah selesai, udah lupa. Karena tidak mengerti apa yang menjadi pesannya. Nah, ini yang menjadi PR kita. Orang tua juga perlu literasi. Kalau tadi Ibu Yemima cerita bagaimana tahu anaknya kenapa diem. Itu literasi. Literasi dalam bentuk action. Bahasa tubuh gitu kan, gerak tubuh. Kita bisa menangkap, oh orang ini lapar nih, oh orang ini lagi marah, oh orang ini tersinggung. Itu kan pengalaman. Kita bisa tangkap, itu literasi juga. Ada literasi numerik, ada literasi verbal, ada macam-macam. Tapi memahami apa yang sebetulnya menjadi tersiratnya. Beritanya tuh apa sih gitu kalau bahasa sederhananya. Nah coba ya kita saksikan video ini lalu coba sharing. Apa yang kita tangkap dari video ini? Kalau udah pernah lihat coba dilihat lagi ya. Seru juga sih. 今天我和我的好兄弟不说话了。为啥呀？你们俩不是玩得很好吗？对呀，他就为了一件事情扯起来了。啥事儿？他问我的妈妈好看吗？我想着我没有见过他的妈妈，没有见过也得说好看，因为我觉得世界上所有的妈妈都好看。对，这句话妈妈觉得你说的很对。然后呢？那他都问我了，我也得问问他。我就说，那我的妈妈好看吗？他说好看。那不就完了吗？后面还有呢。还有。然后他接着来一句：“你的妈妈对你好吗？”那肯定好呀。他说：“你的妈妈肯定没有我的妈妈好。”然后我就急了，我就说：“为啥？”他说：“你的妈妈有没有给你买圣剑？我的妈妈给我买了一个圣剑。”什么圣剑？欧布奥特曼的圣剑嘛，这么长，然后里面可帅了，还可以发光。他问我有吗？我说没有。他说这不就是了吗？这就我就急了。我就说怎么的？你妈妈给你买玩具就叫好呗？
我妈妈每个周末都带我去看书，对吧？还骑自行车，去公园，陪我玩，这不叫好吗？对啊，这也是好呀。后来她就不理我了，不理我拉倒，哪怕我不跟你玩了，我的妈妈也是最好的。吃，抓紧时间吃，吃完了妈妈马上就带你去买一个比他们家更大的那个什么戒。我不要他们的。什么戒？圣戒。圣戒，赶紧吃，吃完了我带你去买比它更大的，行吗？好不好？确定？我确定，赶紧吃。Apa yang kita tangkap dari video ini? Kata Bu Yemi mah taktik anaknya luar biasa. Taktik apa nih? Apa yang kita tangkap? Ayo, silakan. Yang di rumah juga boleh. Silakan dibuka mic, disampaikan apa nih yang kita tangkap dari video tadi gitu ya. Ini kalau kita punya anak kayak begini kan, lalu ngomong kayak gini, kita jadi orang tua gimana? Cepet makan, siapa? Itu pedang apa namanya? Pedang Ultraman ini. Cepat makan, nanti beli yang lebih besar. Mamanya yang panas. Tapi ya itu maksudnya seringkali ini ya kita lihat memang video begitu ya. Tetapi waktu dites ke beberapa ibu gitu ya. Ini apa? Oh iya ya mama-mama tuh baik ya. Itu yang ditangkap begitu. Terus iya anaknya pinter ya. Pinter apa? Iya bisa lo ngomong jelasin ya. Jelasin apa? Iya bisa sama temennya ngomong gitu tapi tetap belain mamanya. Nggak nangkep tuh. Yang sebetulnya apa tuh nggak nangkep. Ya yang lihat yang ini aja. Yang kelihatan apa. Nanti ada satu lagi yang bilang, mamanya kenapa sih jadi emosi begitu gitu kan. Biasa aja kan mestinya ngomong, kenapa jadi mamanya emosi. Jadi nggak apa sih pesen ini gitu kan. Ini kan yang sebetulnya perlu gitu kan. Kita nangkep ini. Oh ini mah nih anak pinter nih. Kalau dia ngomong sama mamanya, mah beliin aku pedang Ultraman dong mah yang besar itu. Tak beliin itu aja yang kecil aja ya. Silet kecil aja. Nggak akan dia panas bikin, wah kita beli yang lebih gede. Nggak akan. Nggak beli pedang, bisa jadi begitu kan. Tapi cara ngomongnya, temennya dan lain-lain, itu story semua kan. Tapi intinya kan satu, supaya apa? Mamanya beliin pedang gitu kan. Tapi cara ngomongnya diputar dikit, mamanya dipuji, diangkat-angkat. Mau temen gua hilang nggak apa-apa, yang penting mama gua tetap cantik gitu. Hebat kan? Nah ini barangkali anak kita suatu hari kayak begini. Tapi kalau kita nggak menangkap maksudnya apa kan ikut panas bisaan. Nah itu literasi sebetulnya. Jadi kalau tadi bahasanya Ibu Mima anaknya diem. Nah itu kayak gitu-gitu kan. Kita cari tahu apa. Bukan diem dimaki-maki dia. Coba ngomong nggak? Mau disambelin nggak biar ngomong? Kan nggak repot kan kalau kayak gitu juga. Nah misalnya cara-cara itu. Jadi memang perlu kita pikirkan baik-baik bagaimana kita menyelamatkan anak kita. Bukan soal sekedar diculik sama orang yang mau jual organ, tetapi jangan sampai diculik oleh iblis. Itu yang jauh lebih mengerikan sebetulnya. Karena apa? Pada saat dia keluar dari iman Kristen, dia lari dari Tuhan, kita tahu akibatnya apa. Betapa hancur hidup itu sebetulnya. Jadi mari, sebab orientasi ini banyak ya di dunia ini. Soal uang lah, bagaimana jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi ternama. Kita hari ini saksikan. Orang yang punya duit banyak, cobaannya juga lebih banyak. Ya kan? Karena bisa beli Rubicon, bisa beli Harley Davidson, bisa apa aja. Termasuk dia pikir dia bisa lakukan sesuatu dan tutup kasus itu dengan uang. Barangkali ya. Ini cuman ini aja pemikiran. Tapi itu yang terjadi. Anak-anak muda begitu mengumbar emosi dan rasa bapak gue hebat barangkali. Gue udah biasa, temen gue banyak. Lu mau ngapain, ayo gue ladenin. Bisa jadi. Bisa jadi juga, wah gue mesti keren dong di depan cewek gue. Ini bekas lagi, gila nih orang, misalnya seperti itu. Jadi begitu banyak dikelilingin ya sama hal-hal yang bisa menjatuhkan iman. Termasuk LGBT dan lain-lain. Jadi bagaimana kita jaga anak kita?
Nah, ini PR kita bersama. Saya pikir saya tutup di sini dulu, tapi yang penting begini. Jangan pernah takut, ya. Karena apa, di Mazmur 34 tadi ayat 16 sampai 18 kita bisa baca ada yang bagus sekali. Saya bacakan ya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelamatkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini jaminan Tuhan. Jadi jangan takut berkeluarga, jangan takut punya anak lebih dari 2, jangan takut. Yang penting apa? Kita betul-betul takut sama Tuhan dan kerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Kenapa? Tuhan akan cukupkan. Jangan sembrono, jangan boros dengan hidup ini. Mentang-mentang, oh firman Tuhan ini, lalu kita hari ini beli Nike, besok beli Adidas, beli ini. Itu bukan gitu kan. Tapi bijaksananya kita bukan membuat kita takut. Bijaksana kita membuat kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Kalau Tuhan memang karuniai kita lebih dari 2, terima. Syukuri itu. Jangan, aduh nambah lagi. Lu gimana sih ngitung kalender juga keliru? Nah ini kan repot gitu kan. Lalu jadi marah-marahan dan lain-lain. Tapi syukur kepada Tuhan untuk anak yang dipercayakan pada kita. Satu sisi ya, saya senang sekali dengar teman saya tuh dia agama Katolik begitu ya. Dan dia ikuti aliran yang tidak boleh pakai kontrasepsi. Tinggalnya nggak di sini, di Sydney. Anaknya 5. Kenapa? Hamil lagi. Ini teman-teman, weh selamat ya. Ya nih. Gue dapat lagi nih 1. Waktu itu 3. Kita lagi pikir di Sydney kan semua kerjain sendiri. Nggak ada dibantuin orang. Dengar lagi kabar. 4 ya anak. Udah dong, udah beres dong. Ternyata ada 5. Tapi hari ini udah gede-gede semua, udah menikah. Hidup dia hebat banget jadinya. Kerja keras nggak? Dia mesti kerja keras di sana. Istrinya kerja keras, kerja juga, ngurus rumah juga dan lain-lain, semua kerja keras. Tapi hari ini mereka memetik buahnya. 5 anaknya sukses semua. Ya itu pilihan. Maksudnya kita seringkali kita yang di Indonesia gila. Di Indonesia aja gua nggak berani anak 5. Dia di sana lagi anaknya 5. Kenapa mesti takut? Nah dia ngomong yang saya pikir perlu kita belajar sama-sama. Gua percaya waktu gua beriman kepada Tuhan, Tuhan akan tolong gua. Karena nggak mungkin kalau bukan kehendaknya anak itu ada. Karena anak itu ada, entah karena gua salah hitung atau apa-apa, gua percaya Tuhan juga akan cukupkan untuk anak-anak. Yang penting gua kerja keras saja. Wah, saya pikir itu tamparan untuk kita yang suka malas di Jakarta. Kenapa? Kita yang kata Kus Plus kan, lempar tongkat udah jadi sayur gitu kan. Apa jadi nantem singkong gampang sekali. Jadi membuat kita lemah. Nah hari ini teknologi membuat apa-apa gampang. Hati-hati. Mari kita sama-sama memikirkan anak kita jauhkan dari terlalu bergantung kepada teknologi. Bikin dia bergantung pada Tuhan. Jangan takut. Karena mata Tuhan tertuju pada orang benar. Nah ini yang paling penting. Mari kita jadi orang yang hidup benar. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar satu hal, bagaimana Tuhan memelihara umat-Mu, menjagai, dan kami boleh menjadi orang-orang yang bersyukur karena Tuhan menyertai kami di dalam pergumulan kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, supaya Engkau menolong kami dari kesesakan kami, Engkau yang menyertai kami dikala kami harus menghadapi berbagai tantangan, terutama saat kami membesarkan anak kami. Bagi kami yang belum menikah, kami berdoa berikan pada kami juga hati yang takut akan Engkau dan berani untuk melangkah. Kami tidak takut dengan masa depan karena kami tahu masa depan ada di tangan Engkau juga. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati diskusi kami dan biarlah semua ini boleh menjadi kebaikan untuk hidup kami dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yuke yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Saya membuka ruang diskusi untuk kita semua, atau apakah ada yang ingin bertanya, dipersilakan waktu dan tempat untuk bertanya. Mungkin yang di Zoom ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bisa open mic-nya kalau ingin bertanya.
terkait topik kita malam hari ini? Apakah ada yang di Zoom atau Barangkali ada yang mau nambahkan, ada yang mau sharing, ya. Jadi ada pengalaman lain yang bisa memperlengkapi, monggo loh. Ada Bro Patrick, ada Bro David, Bro Andri, Pak Oscar? Oscar, ya. Halo, Ibu B Ya, dan Pak malam. Yandoko mungkin ingin. malam Pak Oscar. Ya, tadi Pak Wike sudah cukup bagus ya, sudah mengkupas secara tuntas dan dari firman Tuhan juga sudah dipaparkan ya untuk sebagai dasar kita sebagai orang percaya bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Nah itu ini karena ini adalah bina dewasa muda, jadi baik orang tua maupun yang muda-mudi yang belum menikah, ya saya sepakat dan setuju dengan apa yang Pak Yuke jelaskan bahwa hidup itu tentu banyak tantangan, tapi kita nggak perlu khawatir gitu ya, karena kita percaya bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan yang ajaib, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Nah, jadi yaitu hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Tadi jelas di sana dengan Iya Pak Oscar, sinyal. Iya, boleh juga kalau ada yang lain dulu. Barangkali Pak Oscar sedang ini. Pak Yandoko, anaknya cute banget. Dan Ibu, iya. Silakan kalau ada mau sharing juga, ada pengalaman barangkali Pak. Ini yang muda-muda. Iya, iya Pak Oscar silakan. Sorry, saya karena putus-putus saya ganti saluran lain, semoga lebih jelas. Oke, sip. Apakah suaranya sudah jelas? Sudah. Oke, ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Uki itu apa yang disampaikan Pak Uki cukup bagus ya. Jadi dasarnya bahwa kita memang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, harus berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, saya mau kasih ini aja sih semangat dan dorongan buat anak-anak muda supaya tidak takut dan tidak gentar. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa ada beserta kita. Senantiasa yang akan menyertai dan menolong kita ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Asal kita sungguh-sungguh dan yakin gitu. Karena saya percaya bahwa nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat. Tapi kita dimampukan karena ada anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa menjalaninya semua. Nah itu, jadi tetap semangat, maju terus. Dan senantiasa setia untuk melayani Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang ada. Percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ya, kira-kira begitu ya dari saya. Jadi saya setuju dengan apa yang Pak Yuki sampaikan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, carilah kebenaran itu, berusaha. Ya, jadi bukan cuma sekali seminggu, tapi paling tidak kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan hari lepas hari dan kita bisa bertumbuh. Buat saya untuk bisa menikmati Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin, thank you Pak Oscar. Anaknya Pak Yandoko namanya siapa nih? Adik namanya siapa? Cute banget. Hansel. Siapa? Hansel. Siapa? Hansel. Hansel. Wih, nama kamu keren banget. Sayang papa mama ya Hansel ya? Iya. Iya. Tadi mama doang yang dicium-cium papa dong.
Cium Bapak dong. Nah, gitu. Iya Bapak Ibu ada yang lain, ada lagi, ada yang mau sharing barangkali. Bro Patrick, ada mau sharing? Undangannya mulai dibuat kayak sis Teni. Iya, Teni udah siap. Jadi seperti Pak Oscar bilang, udah masuk di kategori berani melangkah lebih jauh. Ya, udah daftar di ini, dokumen-dokumen udah dikasih. Mau ikutin keluarga Yandoko. Ya, gitu. Mau nanya, Pak. Ya. Ini kan anak kita ada 3 nih. Wah, keren. Cowok semua lagi ya. Wis, mantap. Jadi di rumah itu selalu ya seru ya. Nggak pernah inilah tenang gitu ya. Pasti ada yang berantem, pasti ada yang bertengkar gitu. Nah, jadi dan kita juga nggak ada yang bantuin karena kita jauh dari orang tua dan memang bapaknya ini sabar. Kalau saya sih orangnya agak temperamen gitu, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan itu, Pak, kalau misalkan anak lagi tantrum nih, Pak, apakah salah kalau misalkan seorang ibu itu bersikap tegas ke anaknya? Apakah itu sudah menjadi bagian dari Bapak atau bagaimana gitu, Pak? Oke, thank you. Ini menarik nih. Ini penting ini, betul. Apalagi 3 jagoan semua lagi ya. Hansel paling kecil ya. Hansel paling kecil ya. Yang kecilnya udah kelihatan keren begini. Yang 2 kakaknya pasti lebih keren lagi nih. Ya, ada yang mau ini bantu jawab? Sorry, ibu siapa? Sorry. Ibu Mei ya? Ibu Mei, Pak. Ibu Mei ya, thank you Bu Mei. Ya, siapa yang mau bantuin Ibu Mei? Ayo, kasih masukan. Monggo. Siapa aja? Saya Pak Yuke. Ya, silakan Pak Oscar. Bu, jadi kalau saya teringat dengan apa kata firman Tuhan, didiklah anakmu dengan rotan. Ya, artinya kalau mungkin beberapa minggu yang lalu ya atau 2 minggu, sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu, kebetulan ibu angkatnya dari istri saya kan meninggal. Saya pulang ke Sumatera sana ya. Nah, mostly di sana itu anak-anaknya itu mengatur ibunya. Dan ketika anaknya cengeng ngikut, apa yang dimaui anaknya akhirnya diikuti. Nah, jadi singkat cerita ini saya dari Siantar menuju ke kampung kan naik mobil tuh. Naik mobil, saya bawa mobil kan. Lalu di tengah jalan, biasalah pinggir jalan ya. Nah, saya senang kalau durian Medan itu kan saya senang banget gitu ya, karena pasti rasanya enak gitu. Durian Medan kan. Lalu saya lihat ada lagi, kebetulan lagi ada nih jual durian Medan nih kan. Nah, akhirnya saya minggir, ya udah kita makan durian dulu gitu ya. Nah, kita makan durian, nah. Setelah makan durian tiba-tiba anaknya ini cengeng gitu ya, nangis. Mamanya dipukulin, mamanya dibentak-bentak. Itu anaknya itu kurang lebih ya mungkin umur 6 lah ya, udah masuk TK gitu ya. Cowok. Ini kebetulan cowok. Jadi karena harusnya mamanya ini jangan makan karena anaknya ini tidak boleh tidak mau cium durian gitu ya. Jadi tapi mamanya kan senang, terus dia makan. Artinya kita makan sama-sama lah. Nah, setelah selesai makan, si anak ini nangis-nangis terus nggak mau masuk ke mobil, mamanya dibentak. Dan anak ini udah sangat cerdas menurut aku, seusia dia dia bisa mengeluarkan kata-kata yang menurut saya melampaui usianya gitu ya. Jadi berarti kalau menurut saya dia cerdas. Nah, akhirnya ini saya lihat ibunya kewalahan. Kita mau berangkat kan karena udah selesai, ayo kita harus mau jalan gitu. Dia nggak mau masuk ke mobil kan. Tukang duriannya udah diangkat, nggak mau, dimarah-marahin. Terus mamanya dimarahin, dipukulin dan segala macam. Nah, akhirnya saya bertindak tegas. Akhirnya saya bertindak. Terus ya saya kasih tahu, Dek, awal-awal saya pelan, saya kasih tahu. Tapi
mulai saya karena dia nggak mau dengerin dengan alasan dia cengeng dan nangis terus kan nggak mau masuk ke mobil, akhirnya ya udah saya tanya, kamu namanya siapa? Saya bilang kan, terus namanya si Kevin atau si apa gitu ya, lupa. Ya, udah. Saya mulai tegas di situ, saya bilang, adik mau masuk ke mobil atau tidak? Terus dia tetap nangis dan segala macam. Kalau adik nggak mau masuk ke mobil, ya, dan terus nangis-nangis begini, kita akan jalan. Nah, sekarang masuk ke mobil. Kamu jangan bentak-bentak ibu. Kamu masih anak kecil. Kamu tidak boleh mengatur ibu seperti itu. Jadi kamu harus menghargai atau menghormati orang tua. Kamu, artinya aku kan, ini om ini ya, saya bilang atau udah lah panggil nih. Om ini pernah juga ngajar anak-anak, anak TK, anak sekolah minggu, saya pernah ngajar. Kan nggak pernah diajarin seperti itu kan, membentak-bentak orang tua, memarahin orang tua karena dia tidak mengikuti apa yang kamu mau. Nah, sekarang diam, duduk, kita mau berangkat nih. Nah, akhirnya udah kan, sambil akhirnya mau dia masuk ke mobil, akhirnya kita jalan lah. Di mobil dia nangis-nangis, marah-marah lagi. Akhirnya saya nggak tahu ini salah atau tidak, tapi akhirnya saya suaranya agak kencang dikit tuh. Adek, kamu diam atau enggak? Om nggak bisa bawa mobil kalau nangis-nangis terus. Akhirnya singkat cerita si adek ini diam gitu ya, adeknya diam, terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan gitu. Nah, kalau menurut saya, nah itu satu. Terus di kampung lain itu banyak ada anak gitu. Jadi banyak anak-anak itu mengatur ibunya maupun bapaknya gitu ya. Anaknya orang tuanya nggak tegas gitu. Nah, menurut saya anak-anak itu sekalipun nangis, kalau memang dia salah, ya tetap harus dihukum. Nah itu lebih baik dia kita didik, kita arahkan, maupun dia nangis, maupun dia jungkir balik ketika dia masih kecil. Karena ketika sudah dewasa, sudah besar, kelihatannya udah akan susah untuk mendidiknya gitu. Makanya saya setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan, didiklah anakmu dengan rotan. Dan didiklah, tadi disinggung Pak Yuke, didiklah anak itu yang pantas baginya gitu loh, yang pantas. Artinya ketika anak-anak ya kita harus didik dia seperti anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak yang mengatur orang tua. Menurut aku itu salah. Kira-kira begitu sih pengalaman saya ya. Jadi termasuk anak-anak saya juga di rumah, termasuk ibunya ya, kalau mereka sudah tidak mengikuti ya ibunya pasti hukum. Ibunya, jadi saya selalu kasih ibunya dulu. Ibunya nggak bisa, baru ke saya. Kalau ke saya udah langsung sapu lidi keluar. Sapu lidi keluar, sampai saya nggak peduli mau anaknya nangis, saya nggak peduli. Langsung saya ambil sapu lidi, saya itu kalau sudah udah melampaui batas nggak dengerin orang tua. Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Thank you Pak Oscar. Iya, di Alkitab tapi nggak ada sapu lidi, adanya rotan. Iya, ada lagi yang mau kasih masukan? Nah, nih sebentar Ibu Nevi. Ibu Nevi mau kasih masukan. Ada pengalaman rupanya. Pak Ibu, kalau Ibu Mei ini ya, kasus 3 anak, ini tidak mudah. Kalau anak saya agak jauh jaraknya, jadi kakaknya itu suka mengalah dari adiknya. Tapi saya nggak membiarkan kakaknya selalu mengalah, adiknya harus memahami. Nah, untuk menangani anak seperti ini, ya 3 orang, Ibu tadi mengatakan, boleh nggak atau salahkah kalau saya tegas ke anak ya? Nah, setiap kita diberi tanggung jawab orang tua untuk tegas kepada anak kalau salah. Nah, bagaimana supaya menolong mereka supaya nggak berantem-berantem, berikan sebuah pengertian. Terus kalau untuk mendisiplinkan mereka misalnya saling berantem nih, ada kursi disiplin ya. Karena untuk menolong untuk anak sekarang kalau kita gunakan rotan gitu ya, mereka makin pernah kami melakukan itu juga ke anak yang tertua. Bapaknya pernah, nanti Pak Gelen bisa sharing juga. Tetapi saya belajar untuk menggunakan rotan, kursi. Jadi ada kursi. Nah kalau dia melakukan salah, saya taruh di kursi, duduk di kursi untuk menenangkan diri. Setelah itu kalau dia tenang, dia nangis, kita temenin dia di kursi sampai dia tenang, baru kita ajak dia untuk berbicara. Nah kalau untuk anak saya yang tertua,
biasanya saya ajak dia, setelah dia sudah tenang, kamu pengen apa? Kamu ingin apa? Ya seperti itu. Jadi baru dia akan mengungkapkan dengan sudah tenang, dia ungkapkan apa yang ada di isi hatinya. Jadi kita bisa memahami. Nah, terkadang kita ibu-ibu ini terlalu banyak pekerjaan, ya. Kita banyak pekerjaan, jadi kita bisa terbawa dengan emosi. Nah, di sini peran ayah. Nah, di sini peran bapak untuk bisa menenangkan. Jadi kalau kami menangani, jadi bapaknya, saya bilang, Pak Gelen, saya lagi kurang sabar nih, kamu yang tangani mereka. Si Jojo misalnya lagi tantrum gitu ya, tolong tangani dia. Jadi Pak Gelen udah langsung masuk. Jadi peran kami berdua saling bergantian. Tapi kalau di saya, nah khusus guru TK ya, mungkin 3 anak di TK itu begitu, seperti anak-anak yang banyak. Jadi bagaimana kami menangani, ada kursi disiplin. Itu sangat penting untuk menangani anak-anak yang temperamennya yang aneh-aneh karena beda latar belakang. Nah, kita di rumah juga menerapkan itu ya. Kursi disiplin sangat penting supaya kekerasan mungkin kita hantam dia ya, tidak melukai hatinya. Dan tapi saya pernah juga melakukan itu ya berdua, dengan memukul dia. Ada rotan, tapi rotan itu kami sembunyikan dia gitu ya, kami tunjukin. Itu dia udah ketakutan karena pernah sekali dikasih rotan sama bapaknya. Sekali, mungkin dia sampai 12 tahun sekali. Ini rotan ya, si Jojo juga gitu. Jojo kalau lihat rotan takut. Jadi kami cuma tunjukin aja, setelah itu kami simpan di dalam lemari. Ya kalau dia nggak mau belajar, kami cuma tunjukin. Ya, terus dia udah nggak mau lagi gitu ya. Terus kalau lihat di kursi disiplin juga akhirnya cepat reda gitu. Ada masalah dia cepat reda. Dia pengen sesuatu atau ngambek gitu, dia cepat reda karena dia nggak mau pergi ke kursi disiplin. Jadi kursi disiplin sangat penting. Dan kalau kita kasih rotan, kita simpan. Jangan di rotan itu dia jadi mainan. Nanti dia nggak kebal. Ya kita perlu tegas, kita nggak bisa dimain. Saya nggak mau saya dimainkan anak. Ya kayak seperti tadi Pak Oscar bilang ya, anak itu suka, mereka cerdas ya, seperti tadi ada kecerdasan itu, dia juga bisa mengundang kita sampai air mata dia bisa gunakan untuk menguji kita. Tapi sebagai orang tua kita harus bijaksana dalam mendidiknya. Jadi ya saya gunakan itu sih, kursi disiplin. Ya, sampai bisa. Iya, kursi disiplin, Pak. Sampai dia bisa tenang. Iya. Oke. Itu, Pak. Thank you, Bu Nevi. Iya, jadi memang setiap rumah tangga, setiap anak itu memang lain-lain. Bu Mei, kalau saya boleh sharing begini. Anak itu ada, kita pernah dengar golden age ya, jadi usia emas itu sampai umur 5 tahun. Jadi maksimum di 6 tahun. Nah, tapi di bawah itu, jadi 6 tahun ke bawah, dari 0 sampai 6 tahun itu kesempatan menaruh prinsip-prinsip fondasi. Jadi orang tuh suka salah ngerti gini, masih kecil nggak apa-apa lah, jangan lah, nanti udah gedean kita kasih tahu, terlambat. Justru mesti ngerti tentang disiplin, tentang hal yang benar, hal berbagi, mengasihi orang tua, sayang adik, kakak. Waktu dia masih kecil itu. Lewat dari itu, dia nggak pernah bisa ini lagi. Karena waktu kecil dia nggak berpikir dia akan terima apa saja yang dikasih tahu. Nah itu kesempatan. Termasuk disiplin. Nah kita mau bikin kursi atau tong sampah disiplin, mau apa aja. Jadi kalau ini berdiri di tong sampah, macam-macam itu mah tergantung orang tua bagaimana. Kalau di Sumatera Utara ada ini masukin ke kandang kali gitu misalnya ya, atau apa. Jadi macam-macam. Sekali lagi itu metode bisa diterapkan masing-masing berdasarkan ininya ya kalau mau ngomong selera atau pengalaman kita gitu. Tetapi ada memang hal-hal yang mesti kita cermati begini. Ini anak saya sendiri paling kecil, Sharon, dulu waktu itu umur 4 tahun setengah gitu ya. Dia pinjem penggaris cicinya, saya udah pernah cerita, sebagian barangkali udah tahu. Penggaris cicinya tuh penggaris besi itu ya. Cicinya mau pakai, tapi dia mau main itu. Saya bilang, Sharon sudah minta izin Cici belum? Belum. Bilang dulu sama Cici. Mau apa? Enggak mau.
Tadi mah untung tuh keponakannya Pak Oscar suruh naik mobil mau. Udah ngomong nih udah mau berangkat nih, ditinggal bener-bener nggak naik, bingung ntar. Pergi tanpa dia bingung juga kan. Nah itu yang terjadi di saya. Jadi saya bilang udah minta izin enggak? Kalau gitu kamu kembaliin karena Cici mau pakai. Itu punya siapa? Tahu dia punya Cici. Kalau punya Cici ya kamu mesti kembaliin. Cici mau pakai. Nggak mau. Jawab nggak mau. Loh, tapi Cici mau pakai ini, masa kamu yang ini, kamu cuma main, pakai biar Cici sebentar pakai, sudah selesai nanti kamu pakai lagi. Nggak mau. Gemes juga kan? Saya hitung, saya bilang, kalau sampai 3, papa sabet nih. Saya berharap hitung 2 udah dia lepasin gitu kan. Hitung sampai 2,5, 2,3/4, mati loh. Dia kagak mau kembaliin. 3, kalau saya udah sampai 3, saya nggak sabet, papa cuma ngitung doang gitu kan. Lain kali dia lebih gila lagi bisa sama saya. Jadi saya ambil memang penggaris itu besi loh tuh. Kita tahu lah penggaris besi kalau kena badan sakit. Saya sabetin betul-betul ke dia punya kaki betisnya dia. Untuk sesaat dia diem. Lalu habis itu nangis kencang. Saya tahu pasti sakit. Udah saya minta tolong istri saya ambilin minyak tawon segala, kita lususi tak dekep aja gitu kan. Nangis, wah, nangis kejar-kejar lama. Biarin terus sampai udah mulai sesenggukan. Sharon tahu nggak kenapa tadi disabet? Tahu, dia tahu. Iya, tahu. Mau lagi enggak? Itu punya siapa? Punya Cici. Kenapa Sharon bandel udah dihitung sampai itu? Diam. Setelah itu kalau dia Sharon mau dihitung, saya cuma ngomong gitu aja. Enggak. Gitu. Nah, tapi saya cuma untung gini. Jadi memang saya nggak pengen juga itu traumatik untuk dia gitu ya. Jadi saya dekep, saya ya kita sayangin lah gitu ya. Kita ituin kakinya apa. Masih sakit nggak? Masih. Ya udah kita lus-lus apa. Kira-kira 1 jam lagi dia udah main ini lagi, udah lupa. Waktu udah besar. Saya tanya, Sharon ingat nggak waktu umur 4,5 tahun papa sabet? Nggak ingat. Bagus lah. Gitu kan. Jadi itu nggak sesuatu yang ada di dalam, tapi dia tahu bahwa dia mesti disiplin. Dia nggak bisa sembarangan sama barang. Tapi yang paling penting apa yang kita ngomong mesti kita kerjain. Jadi hati-hati ngomong, mesti hitung juga. Makanya saya bilang Pak Oscar hebat juga, untung anak tuh naik. Kalau udah dibilang ditinggal ini nggak ini, terus anaknya bener-bener ngotot mendingan sama tukang duren ketimbang sama mama bawa duren, mati loh. nggak ditinggal, kan Om parah juga nih Om. Pinter kan tuh anak. Bisa lain kali omnya datang ke sana digocek sama keponakan. Iya. Jadi itu Bu Mei sama Pak Nyandoko. Jadi apa aja. Tapi kita mesti tetepin. Misalnya seperti kita pasti supermarket lihat ada anak gosek-gosek nangis di lantai. Kita tunjukin. Bagus nggak seperti itu? Jelek ya itu nih. Kan lagi bagus kan anak kita lagi ini. Jadi mau ke supermarket juga kita ngomong, papa mama mau ke supermarket belanja, mau ikut enggak? Mau ikut, oke ikut, tapi nggak boleh minta barang, nggak boleh beli apa-apa. Ini karena papa mama yang belanja, setuju nggak? Setuju. Nggak boleh minta permen, nggak boleh minta apa? Setuju. Ya udah kita ajak. Jadi pak, tadi janjinya apa ya? Ya udah diem deh. Nah terus kita kasih lihat tuh kalau pas ada momentum kayak gitu, ada anak gosek-gosek di lantai atau apa, bagus nggak kayak gitu? Jelek, jangan pernah ya. Kalau kayak gitu kita tinggal. Udah cuman kasih tahu gitu. Jadi anak tuh nggak pernah ngerajuk minta ini itu apa nggak. Jadi diajarin komitmen. Jadi kadang-kadang kita kan, yuk kita ke supermarket. Kalian boleh pilih 1 permen. Nah nanti yang itu. Jadi hari itu kita ke supermarket khusus untuk dia belanja. Dia yang beli gitu. Ini boleh nggak? Oke nggak? Menurut kamu mendingan ini atau ini? Misalnya seperti gitu. Biar dia mikir-mikir aja soal beli permen atau beli coklat begitu misalnya. Itu dulu kami waktu kecil anak-anak kita itunya seperti itu. Ya kira-kira gitu. Ya Bu Mei, jadi 3 jagoan mah keren lah itu. Itu gede mah jadi keren tuh. Cuman memang sabar-sabar. Cuman di bawah 5 tahun betul-betul mesti letakin fondasi. Itu sama dengan gini. Ini ya sedikit lagi. Sama dengan waktu bayi. Punya bayi, kalau kita nggak atur jam tidur dia akan budakin kita orang tua. Jadi satpam, tengah malam dia bangun minta susu dan lain-lain. Jadi kita memang mesti atur dia tidurnya bagaimana. Oh, dia akan pulas setelah jam 10 malam. Biarin lapar. Nggak ada bayi mati gara-gara lapar.
Biarin lapar. Wah, kira-kira udah deket jam 10 jamnya memang dia bisa tidur, baru kasih. Kasih sampai pagi dia nggak akan bangun. Nah, tapi kalau ada orang, kasihan lo dia nangis jam 6 sore udah dikasih. Habis itu tidur, jam 11 malam dia melek. Loh, kitanya ngantuk, dianya melek. Kita jadi satpam, dibangunin sama anak kita. Itu jadi orang tua jadi budaknya anaknya, jadi hati-hati. Jadi termasuk yang kayak gitu-gitu boleh diatur-atur supaya anak juga pertumbuhannya bagus. Jam tidur dia tidur, orang tua juga tidur, gitu kan. Ibu-ibu pas pagi setelah anak itu ini barangkali jam 10-an atau apa tidur, ibu-ibu bisa kerja, anaknya tidur gitu. Jadi ritme itu yang mesti diatur sesuai dengan ritme keluarga kita. Kira-kira gitulah. Nanti ada session khusus tuh, Pak Heri mau nanti siapin yang kayak gitu ya, teknis-teknis gitu ya. Oke, thank you. Saya rasa udah malam. Oh, oke. Ada Pak Heri, bentar. Saya mau bukan apa ya? Ini justru dari hal negatif yang saya coba supaya kita ingat itu nggak boleh. Yang tadi Pak Ibu udah sebutin, kita masih terukur. Kalau mau kasih hukuman, benar nggak aku nanti tinggalin gitu seperti tadi. Harus terukur. Kalau bilang hitungan ketiga, Papa pukul, benar-benar kita pukul. Supaya itu yang namanya tegas. Nah tadi saya kembali ke Bu Mei tadi, sebenarnya tegas itu nggak jelas di situ. Tegas artinya hanya sebatas kata-kata atau juga memukul, boleh menghajar ya seperti itu, dan dengan rotan atau dengan apa. Pengalaman saya mau sharing sedikit bahwa saya ya, tadi Pak Yugo sudah sampaikan metodenya bisa macam-macam, tetapi intinya di situ ketegasan dan kedisiplinan ya. Tadi pakai kursi, asal jangan pakai kursi listrik aja. Dan saya bilang kalau saya dulu begini, jadi waktu anak saya masih kecil, jadi bervariasi penerapannya. Ada memang kalau udah keterlaluan saya pukul, tetapi saya selalu mendahului dengan peringatan. Saya mendahului dengan peringatan. Kalau nanti sudah hitungan ketiga kamu enggak, Papa pasti pukul kamu. Nah, itu satu metode itu. Yang lain saya lakukan dengan memperagakan rotan, sekencang saya pukul tuh rotan ke meja kemana. Karena kamu salah, kamu akan mendapat sanksi hukuman. Seperti ini, Papa mukulmu dan terlalu sakit buat kamu. Papa aja sakit kalau dipukul sekencang ini. Tetapi karena kamu sudah berdosa, kamu mesti harus tanggung kesalahanmu, sanksinya ada. Jadi ya gantinya Papa, kamu pukul Papa. Nah itu juga hati-hati. Anak saya yang besar saya terapkan itu sampai nangis dia mukul saya. Gantiin Papa yang kamu pukul Papa. Yang kecil ketawa-ketawa. Jadi mesti hati-hati kita. Umurnya harus perhatikan. Yang kecil mukul sampai ketawa. Seneng dia mukul. Nah, itu harus perhatikan. Jadi karena Bu Mei tadi nggak sebut ketegasan itu hanya sebatas ya verbal. Tapi saya sendiri pribadi katakan tegas sampai memukul itu boleh kalau udah keterlaluan. Tetapi seringkali kita juga jatuh ke dalam dosa orang tua. Saya merasakan emosi ya Pak Gelen. Nah, jangan sampai terjadi itu. Dan kalau sampai kita mukul bercampur karena emosi kita, jelas kita berdosa, kita salah dan minta maaf. Dan itu yang saya terapkan. Saya minta maaf sama anak saya. Papa mukulnya tadi udah emosi. Ya nggak ada hak kita kalau kita mukul anak sampai emosi, berarti kita bukan hanya melukai anak, tapi Tuhan. Ya karena itu nggak mendidik udah. Ya kita melampiaskan kekesalan dan kemarahan kita. Itu aja Pak Yuke. Terima kasih. Thank you masukannya Pak Heri. Iya. Jadi tadi kalau Pak Heri bilang pakai kata memukul tuh bukan tonjok muka gitu ya. Bukan tonjok wajah. Saya percaya maksudnya kita sabet pantatnya lah. Tapi jangan pantat lah ya. Kaki aja. Kaki kita rotan atau apa gitu boleh tuh. Soalnya saya dulu pernah begitu waktu kecil ya. Bandel jadi rotan. Bagus juga itu. Kalau nggak di rotan jadi liar juga kali ini. Oke, terima kasih. Harap ini semua diskusi kita bisa memperkaya pengalaman kita untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Vera. Ya,